wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat codingan untuk materi scaling dengan perintah atau data yang dimiliki, yaitu kayak saya dari kelompok 11 yang digunakan itu adalah pembuatan data. Sebenarnya data itu ada 32, 23, 44, 21, 18, dan 9. Langsung aja ke coding ini. Ini kita berikan aja langsung itu selanjutnya kita masukkan data ini yang itu data misalnya jumlah 6 bawah data yang tadi ada di sana itu 2, 23, 44, 21, 18, dan 9. Selanjutnya kita akan memasukkan misalnya nanti dari data di sini selanjutnya itu adalah angka yang dikurang 1 berikutnya yaitu ini sama dengan default membuka INPC dengan membuka di satu. Nah, untuk selanjutnya itu kita masukkan
buka data, nggak usah buka data, di lagi tutup, lalu tutup, buka lagi. Nah, sini baru kita masukin tanda tanda ini dengan data copy. Nah, selanjutnya itu masukkan data dengan data J. Nah, selanjutnya itu kita masukin lagi sekarang bagian data J, baru di dengan tem. Di atas tadi kita sambil data I, sekarang data J tem. Kita sekarang untuk menginput nanti di hasil lainnya dalam yang kesembilan untuk I dengan 0 untuk I sama dengan 0 I kepada buka sambil enam D itu sudah kecuali hasilnya bukannya dari itu udah ada kesalahan. Ada kesalahan di sini. Kita cari dulu di bawah kesalahan. Nah, tadi ada sedikit kesalahan dari
memasukkan di belas ini. Nah ini selanjutnya itu ini harus saya tambahkan kurang-kurangan ini tadi bukan menambahkan titik koma. Kita langsung running aja coba sekarang. Nah hasilnya itu seperti ini. Data yang diurutkannya itu dari yang terkecil ke yang terbesar, dari kiri ke kanan. Kemarin kan itu bagian bagian descending ya. Ini maaf, harus ini ascending. Yang bagian descending kemarin kan dari yang terbesar di sini, terus yang terkecilnya di belah kanan, yang terbesar itu berkiri. Yang descending saya salah mengerti, harusnya ini ascending. Karena coding ini nanti selanjutnya akan di tracking oleh rekan saya. Untuk itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Rafli yang telah menjelaskan program coding menggunakan bubble short ascending. Nah, selanjutnya saya, Siva Fauji, akan menjelaskan tracing program tersebut. Nah, di sini sudah saya copy paste ya dari hasil coding dengan bubble short. Dan kalian tinggal copy aja ini dan paste di sini. Nah, saya juga sudah menuliskan index array-nya agar kita bisa tahu ya, nah si in datanya tuh ada di angka berapa. Nah selanjutnya kita menentukan syaratnya dulu. Syaratnya apa ini? I-nya kurang dari n-1 ya. Dan kita coba cek. I-nya sama dengan 0. Nah, I-nya kan 0 kurang dari n. N-nya berapa? N-nya 6. 6 kurang 1 berarti 5. 0 kurang dari 5 berarti iya dong. Kalau ini kita lanjut ke ini nih. Perintah ini. Nah, ini juga sama ya. Perintah n kurang dari j kurang dari n-nya. Kita cek juga j sama dengan i-nya 0 ditambah 1 berarti 1. Dan untuk ini j-nya itu jadinya kan 1 ya. 1 kurang dari n, n-nya 6. 1 kurang dari 6, iya dong. Nah, udah ini, kita lanjut ke perintah ini. If data i lebih besar dari data j. Karena ini ascending, jadi ini lebih besar. Kenapa? Karena ascending itu kan dari kecil ke besar ya. Nah, udah ini kita bandingkan. Data si i-nya tuh kan 0 ya. Lebih besar dari data j. J-nya 1. Kita lanjut bandingkan. 32 kan ada di 0. Ya, berarti di sini 32 lebih besar dari data 1 ini ya. 53 berarti. Maaf. Sini 53. 32 lebih besar dari 53. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut
ke J sama dengan 2. Ini karena J++, makanya ini lanjut ke, jadi berurutan. Jadi 1, kedua, dan seterusnya ya. Jadi ini 2 kurang dari 6. 2 kurang dari 6 ya. Lanjut kita bandingkan. Data 0 lebih besar dari data ini ya, data J. J berarti 2. Kita bandingkan. Data 0 masih 32 lebih besar dari data 2. Ini 4 ya, 4. Masih belum. Masih tidak ya. Ini lanjut lagi ke J sama dengan 3. 3 kurang dari 6. Jawabannya iya. Bandingkan lagi. Lebih besar dari data J-nya 3. Nol itu kan masih 32, lebih besar dari data 3, ini 21 ya. Nah, ini kan 32 lebih besar dari 21, jawabannya iya. Kalau iya, kita langsung ke program ini. Temp sama dengan data I. I-nya kita ganti, I-nya kan 0. Data 0 itu kok 32 ya. Kita lanjut ke data I sama dengan data J. I-nya ganti jadi 0. J-nya itu ganti sama ini 3. Data ketiga itu 21 ya. Lanjut ke data J sama dengan temp. J-nya itu 3. Tempnya itu berapa? Ini 32. Nah, ini kita lanjut ke ini. Kita copy paste aja. Ke urutan si in datanya ya. Nah, udah gini kita ganti, kan ini data 0 itu 21, data 3 itu 32. Kita ganti data 0 jadi 21, data 3-nya itu jadi 32. Nah, ini bisa disebut pas pertama atau pas 1 ya. Udah ini kita lanjut lagi ke J sama dengan 4. 4 kurang dari 6 ya. Jangan masih iya. Data masih 0 lebih besar dari data 4. Bandingkan lagi. Nah, ini kan di 0-nya udah diganti jadi 21 ya. Nah, kita ngambil datanya dari pas 1 ini. Dari urutan yang udah kita urutkan. 0-nya 21 lebih besar dari data 4. 4-nya ini 18 ya. 21 lebih besar dari 18. Jawabannya iya. Kalau iya, lanjut ke ini. Ke perintah ini ya. Data 0-nya itu kan 21. Data 0 sama dengan data J. J-nya kan 4 ya. Berarti ini diganti jadi 4.
Data keempat itu 18. Ini data 4 ya, data J. Time-nya itu 21. Oke, kita ganti data 0-nya jadi 18. Dan data 4-nya itu jadi 21. Nah, ini jadi pas 2 ya. Kita lanjut ke J sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Jawabannya iya. Kita bandingkan lagi, data 0 lebih besar dari data J. J-nya itu 5. Oke. 0-nya ini kan udah diganti jadi 18, berarti kita tulis 18 lebih besar dari data 5, 9. Ini masih iya ya. Kalau iya, kita lanjut ke sini lagi. Nih, data 0-nya kan 18. Ini jadi data 5. Data 5 tuh 9 ya. Ini juga data 5. Oke, setelah itu time-nya ini ganti jadi 18 ya. Dan kita ganti juga data 0 jadi 9, data 5 jadi 18. Dan ini juga diganti jadi pas 3 ya. Terus kita lanjut ke J sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke sini. I sama dengan 1. 1 kurang dari 5. Jawabannya ya. Ini lanjut ke J sama dengan, karena ini I-nya 1, maka 1 ditambah 1 jadi 2 ya. 2 kurang dari 6. Jawabannya iya. Kita bandingkan lagi ya. Ini enggak jadi 0 lagi karena ininya I-nya udah 1, maka di sininya juga ganti jadi 1. Dan ininya juga jadi 2 ya. Oke, kita bandingkan. Data 1 itu kan 53 ya. Berarti 53 lebih besar dari data 2 itu 44. Jawabannya iya. Kalau iya, balik lagi ini. Pakai ini nih. Pakai perintah ini ya. Masih tetap. Oke, data 0-nya jadi 1. Data 1 itu kan 53. Ini tulis 53. Ini jadi data 1. Lanjut ini jadi data 2 ya. Data 2 itu kan 44. Dan ini data 2. Time-nya itu kan 53 ini ya. Jadi tulis 53. Oke, kita ganti. Data 1 jadi 44, data 2 jadi 53. Satunya jadi 44, data 2-nya jadi 53. Ini jadi pas 4. Begitu kita lanjut lagi. C sama dengan 3. 3 kurang dari 6. Jawabannya iya. Kita bandingkan lagi. Oke. Ini jadi data 1.
data J-nya jadi 3. Data 1 itu kan 44 ya, karena tadi udah diganti, lebih besar dari data 3 itu 32. Jawabannya iya. Kalau iya, masih tetap pakai yang ini. Gitu. Data satunya jadi 44. Ini jadi data 3. Data 3 itu kan 32 ya. Ini jadi 3, terus temnya itu 44. Kita ganti data satunya jadi 32. Data 3-nya jadi 44. Diganti jadi pas 5 ya. Lanjut. C sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Kita bandingkan lagi. Ininya jadi data 4 ya. Data 1 32 lebih besar dari data 4 21. Jawabannya ya. Lanjut ke sini. Masih sama kayak tadi ya. Oke, data satunya 32. Ininya diganti jadi data 4. Data 4 itu 21. Ini juga data 4. Temnya itu adalah 32 ya. Oke, kita ganti data 1 jadi 21. Data 4-nya jadi 32. Tuh. Ini diganti jadi pas 6. Oke, masih lanjut ke J sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Jawabannya iya. Ini belum ya. Kita bandingkan lagi. Ini diganti jadi data 5 ya. Oke. Data 1 21 lebih besar dari data 5 18. Iya. Kalau ini masih sama ya. Copy paste aja. Oke. Data satunya itu kan 21. Ininya jadi ganti data 5. Data 5 itu kan 18. Ini juga ganti jadi 5. Ini jadi 21. Oke, kita ganti lagi. Data 1 jadi 18. Data 5 jadi 21. Ini jadi pas 7. Oke, kita lanjut. 6 kurang dari 6. Tidak ya. Tidak, kita lanjut ke sini. I-nya sama dengan 2. 2 lebih besar dari 5. Jawabannya iya. C-nya sama dengan I ditambah 1 kan. 2 tambah 1 berarti 3. 3 kurang dari 6. Jawabannya iya. Kita bandingkan lagi. Ininya kita ganti jadi 2. Ininya kita ganti jadi
3 ya. Emang data 2-nya kan 53. Lebih besar dari data 3-nya 44. Jawabannya iya. Proyeknya masih sama. Kita ganti data I-nya jadi 2. Kalau data 2 tuh kan 53. Ininya juga sama jadi 2, dan ininya jadi 3 ya. Data 3 tuh kan 44. Temnya tuh 53. Kita ganti di sini data 2 jadi 44. Data 3 jadi 53. Ini jadi pas 8. Kita lanjut ke J sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Jawabannya iya. Oke, kita bandingkan lagi. Ininya masih tetap data 2, dan ininya, nah selanjutnya ini kan diganti ya jadi 4 ya. Kita bandingkan, data 2 itu kan 44, lebih besar dari data 4 itu 32. Jawabannya iya. Kalau iya, sama ya caranya. Data 2 jadi 44. Ini diganti jadi 4. Jadinya jadi 32. Timenya itu kan 44. Oke, kita ganti 32 4. Ini jadi pas 9. C sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Jawabannya iya. Oke, ininya diganti jadi 5. Data 2 kan 32 ya, karena tadi udah diganti. Data 5 itu 21. Jawabannya iya. Masih sama ya. Oke, data 2 nya 32. Ininya ganti jadi 5. Data 5 itu kan 21. Timenya itu 32. Oke, kita ganti. Data kedua jadi 21. Data kelima jadi 32. Ini jadi pas 10 ya. Lanjut, C sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Jawabannya tidak. Ini kita lanjut ke ini. I-nya tuh sama dengan 3 ya. 3 kurang dari 5. Jawabannya iya. Ini C sama dengan, karena ini kan rumusnya I ditambah 1. I-nya kan 3 tambah 1 jadi 4 ya. 4 kurang dari 6. Iya. Masih membandingkan.
ininya jadi ganti ya, karena i nya kan 3, jadi ganti 3, sini jadi 4. Kalau data 3 itu kan 53, data keempat itu kan 44. Jawabannya iya dong. Oh ya, masih sama perintahnya ya, ini. Oke, ini jadi 3. Data 3 itu kan 53. Ini jadi 4. Maaf, ini 3, ini 4. Kalau data 4 itu kan 44. Juga jadi data keempat, time-nya itu 53 ya. Oke, kita ganti. Ini jadi 44. Ini jadi 53. Pas 11 ya. Oke, lanjut ke J sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Jawabannya iya. Kita bandingkan lagi data 3 sama data 5 ya. Kalau data 3 itu kan 44, data 5 itu 32. Jawabannya iya. Oh iya, ini lagi. Oke, ini data 3 jadi 44. Terus ini 3, ini data kelima jadi 32 ya. Ini 5, terus time-nya itu 44. Kita ubah lagi. Data 3 jadi 32, data 5 jadi 44. Ini pas 12 ya. Kita lanjut ke J sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Jawabannya tidak. Lalu kita lanjut ke I sama dengan 4. 4 kurang dari 5. Jawabannya iya. Ini J sama dengan I-nya 4 tambah 1 jadi 5 ya. 5 kurang dari 6. Jawabannya iya. Sini kita bandingkan lagi. Datanya ganti jadi 4 ya, J-nya itu 5, benar. Oke, data keempat itu kan 53. Dan data 5-nya 44. Jawabannya masih tetap iya. Sini copy paste lagi. Ini jadi data 4 ya, karena I-nya 4. Lanjut ini 53. Ini 4. J-nya itu 5 ya, tetap 5. Kalau data 5 itu kan 44. Time-nya itu 53. Oke, kita ganti di sini. 44, ini jadi 53. Ini pas 13. Karena ini untuk mencari ascending. Ascending itu kan dari nilai terkecil ke nilai terbesar ya. Kita samakan dulu dengan hasil run codingnya. Ini kan hasil run codingnya. Nih, 9, 18, 21, 32, 44, 53. Kalau udah sama berarti programnya selesai. Gitu. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan program coding menggunakan selection sort descending oleh Kang Akram. Ya, terima kasih untuk Tengku Rafli dan Psikopolia sudah menerangkan mengenai coding atau pemrograman
bubble sort ascending dan juga descending. Dan sekarang saya Krama Bayhaqi akan menjelaskan codingan atau pemrograman selection sort ascending. Dan di sini seperti biasa saya sudah membuatkan judulnya. Lalu di sini saya sudah membuatkan atau mendeklarasikan sebuah variabel array bisa dibilang, tapi dengan namanya itu data. Nah, di sini berisikan 6 kolom yang sudah diisi beberapa angka. Setelah itu saya akan buat lagi mendeklarasikan variabel yaitu n sama dengan 6. Dan ini mewakili data yang berisikan 6 kolom tersebut. Lalu mendeklarasikan lagi 2 variabel yaitu min dan temp. Setelah itu kita buat perintah lagi for yaitu dengan kondisi in i sama dengan 0. Jadi ini berisikan angka 0. Lalu apabila i kurang dari n kurang 1, maka ini plus. Jadi apabila angka variabel yang ada di si i ini kurang dari n dan n ini dikurangi 1, maka si i ini akan terus bertambah. Lalu di dalamnya kita buat instruksi yaitu min sama dengan i. Sudah itu kita buat perintah di dalam for, yaitu for lagi dengan kondisi in j sama dengan i tambah 1. Lalu j kurang dari n, maka j plus. Jadi j ini berisikan angka dari variabel i yang ditambah 1. Lalu apabila j ini kurang dari n, maka j akan terus bertambah. Dan di dalam j ini, untuk j ini kita bikin instruksi lagi yaitu di min sama dengan j. Kalau tadi ini sama dengan i, kalau ini sama dengan j. Nah, lalu untuk for i buat perintah if dan kelewatan itu sebelum kelewatan di for ini kita bikin if yaitu data j lebih dari data in, maka buat instruksi lagi min sama dengan j gitu. Lalu di for untuk yang ini buat instruksi lagi if dengan kondisi ini tidak sama dengan, jadi
tanda seru sama tanda ini tentunya tidak sama dengan i. Maka fungsinya temp sama dengan data min lalu data min sama dengan data i. Data i sama dengan temp. Jadi bisa dibilang itu temp ini diisikan data min, yaitu terus data si min ini diisikan data i. Nah, data i ini diisikan lagi temp, atau bisa dibilang data i ini adalah sama dengan data min yang sebelumnya, ya kurang lebih kayak gitu. Lalu setelah itu bikin cetakan, yaitu data setelah sorting menggunakan selection sort descending. Dapat lagi for dalam kondisi di dengan 0 seperti biasa, lalu i kurang dari n, maka i bertambah. Nah, di dalamnya kita buat fungsi cetak isi variabel dari data i. Ya, kurang seperti ini. Data jalankan. Sepertinya besok. Oke, ternyata saya meletakkan spasi di sebelah sesudah plus %d. Nah, jadi ngaruh gitu ya, bisa ngaruh spasi aja tuh ngaruh ke pemrograman. Kayak tadi kalau tanpa spasi angka-angkanya akan menyatu, kita jadi bingung tuh. Oke, hasilnya kan ini tuh selection descending, artinya descending ini mengurutkan dari yang besar ke kecil atau itu dari Z ke A. Nah, ini kan sudah benar 53, 44, 32, 21, 18, dan 9. Seperti itu. Untuk coding atau pemrograman selection sort descending, selanjutnya akan ada bahasan mengenai tracing selection sort descending yang akan dilakukan oleh Adisti. Waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih kepada Akram yang telah mempersilahkan saya untuk mengerjakan tracing dari selection sort descending.
Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu coding yang telah didapatkan oleh Akram. Kemudian kita copy ke Notepad++. Di sini kita membuat terlebih dahulu indeks data untuk memudahkan kita melihat data tersebut terletak pada nomor berapa. Di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita langsung masukkan kepada syarat. Syaratnya apa? Nah, untuk yang pertama ini kita bisa dilihat syaratnya I kurang dari N-1. Di sini. Nah, kemudian kita mendapatkan yang pertama yaitu I sama dengan 0. Kemudian syaratnya I berarti 0 kurang dari N-1. N-nya di sini kita memiliki ada 6. Berarti 6 dikurangin 1 sama dengan 5. Setelah itu syarat yang kedua ada I min sama dengan I. Di sini I min sama dengan I berarti I minnya sama dengan 0. Setelah itu kita menuju pada J yang ini. Syarat selanjutnya J itu J itu sama dengan I ditambah 1. J berarti 0 ditambah 1 berarti J-nya 1. Kemudian kita ke syarat selanjutnya, J dikurangin N, J kurang dari N. Di sini berarti 1, apakah kurang dari 6? Ya. Berarti kita lanjut ke proses selanjutnya. Berarti if data J lebih besar dari data I min. Nah, di sini mengapa tandanya lebih besar? Karena kita kebagiannya selection sort yang descending. Itu artinya data yang diurutkannya berasal dari yang menurun. Berasal dari yang besar lalu ke yang kecil. Kita lanjut. Nah, di sini data J berarti data 1. Karena J-nya 1 lebih besar, apakah lebih besar dari data I min-nya? Di sini I min-nya 0. Apakah kemudian di sini kita lihat data 1 itu berapa? 53. Apakah 53 lebih besar dari data 0? Data 0-nya berapa? 32. Berarti jawabannya adalah ya. Berarti masuk ke proses I min sama dengan J. Berarti di sini I min sama dengan 1 karena J-nya 1. Setelah itu kita melanjutkan J sama dengan
2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Sekarang mari kita lanjut data 2 lebih besar dari data 1. Nah, di sini kita melihat data keduanya berapa? 44. Apakah lebih besar dari data pertama, yaitu 53? Tidak. Karena seharusnya 44 ini lebih kecil. Setelah itu, kita lanjut pada J yang ketiga. Apakah 3 kurang dari 6 dari N-nya? Ya. Kemudian, data 3 apakah lebih besar dari data pertama? Di sini kenapa dirubah menjadi pertama? Karena iminnya telah berubah, yang awalnya dari 0 berubah menjadi iminnya sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat data ketiga 21, apakah 21 lebih besar dari 53? Tidak juga. Berarti tetap lanjut. Lanjut ke J sama dengan 4. J sama dengan 4. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Ya. Kemudian lanjut. Berarti data keempat apakah lebih besar dari data ke-1? Di sini kita bisa melihat data keempatnya, yaitu 18. Apakah 18 lebih besar dari 53? Jawabannya adalah tidak. Kemudian kita lanjut ke J yang sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Berarti kita lanjut juga. Data ke-5 apakah lebih besar dari data ke-1? Setelah itu kita lanjut juga. Data ke-5-nya berapa? Yaitu 9. Apakah 9 lebih besar dari 53? Tentu saja tidak. Setelah semua ini selesai, berarti kita masuk ke proses if imin tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan I. Belum. Berarti kita masuk dulu sampai J-nya 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Langsung kita sekarang bisa masuk ke proses if. Nah, di sini if apakah I-min tidak sama dengan I? Di sini I-minnya berapa? Nah, I-min ini kita telah berubah menjadi 1 karena di data pertama. Apakah 1 tidak sama dengan I? Nah, di sini I-nya berapa? I-nya sama dengan 0. Jawabannya adalah ya. Berarti sama dengan, kita langsung masuk ke sini. Berarti temp sama dengan data imin. Nah, di sini iminnya berapa? Iminnya 1. Berarti data 1 itu sama dengan 53. Setelah itu, berarti kita masuk ke sini. Data imin yaitu data 1. Nah, di sini berarti data 1, data imin yang tadi sama dengan data I, berarti sama dengan data 0.
Nah, di sini data nolnya berapa? Nah, data nolnya itu sama dengan 32. Setelah itu, sekarang data I sama dengan temp. Data I-nya berapa? Berarti data I 0 sama dengan tempnya itu 53. Sehingga didapatkan indeks data dan didapatkan INT datanya telah berubah menjadi Nah, di sini kan yang awalnya urutannya itu data ke-0 32, data pertama 53. Sekarang kita berubah karena di sini data 1 berarti sama dengan data ke-0. Berarti di sini kita rubah data ke-1 sama dengan 32 karena data ke-0. Nah, sebaliknya di sini data ke-0 sama dengan temp yaitu 53. Berarti telah terjadi perubahan. Nah, di sini kita sebut berarti ini pas 1. Karena ini yang pertama, terjadinya pergantian data. Nah, setelah itu kita lanjut kembali dengan I sama dengan 1. Di sini apakah I kurang I-nya 1 kurang dari 5? Ya. Nah, kemudian I-min. Nah, sekarang I-min itu sama dengan I, berarti I-min sama dengan 1. Karena kita mulai dari yang I-nya sama dengan 1. Setelah itu, kita ke J. J-nya itu I ditambah 1, berarti 1 ditambah 1 menjadi 2. J-nya 2, nah kemudian J. Apakah J kurang dari N? Berarti apakah 2 kurang dari N-nya berapa? 6. Ya. Setelah itu, kembali ke berarti sekarang data J. Berarti di sini adalah apakah data 2 lebih besar dari data I-min? Nah, di sini I-minnya berapa? I-minnya 1. Sini data 2-nya yaitu ada, kita lihatnya dari sini karena telah terjadi perubahan pertukaran di sini. Nah, data keduanya di sini 44. Apakah 44 lebih besar dari data 1 dari 32? Jawabannya adalah ya. Berarti jika jawabannya ya, di sini terjadi perubahan pada I-min-nya. I-min-nya berarti menjadi sama dengan 2 karena berada pada data kedua. Setelah itu, kita dapatkan pada J yang ketiga. Apakah 3 kurang dari 6? Ya, berarti lanjut. Berarti sekarang data keberapa nih? Data ke-3. Karena pada J-nya 3, apakah lebih besar dari data? Nah, sekarang dari data I-min. Nah, I-min-nya telah berubah, berarti menjadi 2. Data 2. Nah, kita lihat lagi. Data 3-nya berapa? 21. Apakah 21 lebih besar dari data yang pertama, data 32? Tidak. Kemudian kita bisa lanjut lagi. Ke J yang keempat. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Berarti lanjut. Data keempat. Data J. Apakah lebih besar dari data I-min, data 2? Kemudian lanjut. Kita lihat data keempatnya 18. Apakah 18 lebih besar dari
32? Tentu saja tidak. Kita lanjut ke J-nya yang 5. 5, apakah kurang dari 6? Ya. Kemudian lanjut. Data kelima, apakah lebih besar dari data 2? Kita lihat data kelima ini terdapat angkanya itu 9. Apakah lebih besar dari 32? Tentu saja tidak. Kemudian ke J yang sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Jika begitu, kita berarti lanjut ke proses if yang I-min apakah tidak sama dengan I. Berarti sama dengan di sini I-minnya berapa? I-minnya telah berubah menjadi 2. Apakah 2 tidak sama dengan I? Nah, di sini I-nya itu adalah 1. Ya. Berarti kita masuk ke proses yang temp. Temp sama dengan data I-min. I-minnya ini adalah 2. Data 2, kita lihat data 2 itu sama dengan berapa? 44. Kemudian kita lanjut lagi ke proses berikutnya. Data I-min ini sama dengan data I. Data I-minnya berapa? Data I-minnya 2. Kemudian data I-nya berapa? I-nya 1. Berarti di sini kita lihat data pertama itu berapa? 32. Yang di sini ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke proses yang data I sama dengan temp. Nah, di sini data I-nya berapa? Data I-nya 1. Berarti data pertama sama dengan temp. Tempnya berapa? Temp itu yang di atas ini adalah 44. Nah, berarti di sini terjadi lagi pergantian urutan data. Dari yang sini. Urutan datanya sekarang telah berubah. Di sini yang awalnya kita lihat data 2 sama dengan data 1. Berarti di sini kita rubah, berarti data 2 ini sama dengan data 1, yaitu 32. Berarti kita ubah di sini 32. Setelah itu di sini katanya data 1-nya menjadi temp, yaitu 44. Di sini 44. Nah, di sini terjadi pas yang kedua karena terjadi perubahan di bagian yang kedua ini. Nah, setelah kita lihat di sini telah berurutan dari urutan yang besar hingga yang kecil karena descending itu menurun 53, 44, 32, 21, 18, dan 9. Kita bisa lihat apakah jawaban kita benar dari kode yang telah tadi oleh Akram. Nah, di sini kita bisa lihat dan sama. 53, 44, 32, 21, 18, dan 9. Jadi, selection sort descending telah selesai karena telah berurutan datanya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sesuai dengan codingannya juga.
Sekian dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.